Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi barik wasallim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan hidayatnya alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk melaksanakan salat tarawih insyaallah. Salawat serta salam mari sama-sama kita haturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya, keluarganya serta pejuang Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kami dari remaja Islam Masjid Al-Muhajirin mewakili pengurus DKM akan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang pertama, perolehan kotak infak tarawih semalam yaitu 3 Mei 2021 berjumlah Rp420.000 sehingga alhamdulillah saldo yang terkumpul hingga saat ini berjumlah Rp7.518.000. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga infak Bapak Ibu dan teman-teman jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala dan diberi balasan kebaikan dan keberkahan yang berlipat ganda. Amin amin Allahumma amin. Selanjutnya kami informasikan bahwa yang akan menyampaikan kultum dan menjadi imam salat tarawih pada malam ini adalah Ustadz Salman Azizi dan imamnya juga beliau. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Al-Ustadz, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada pengikutnya yang senantiasa konsisten istiqomah untuk mengikuti ajaran-ajaran beliau. Semoga kita di akhirat nanti mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai kuliah tarawih pada malam hari ini, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, teman-teman dan adik-adik yang saya sayangi karena Allah, jamaah tarawih pada malam hari ini, izinkan saya untuk pada malam hari ini sharing knowledge, berbagi pengetahuan gitu tentang apa yang saya miliki gitu. Izinkan saya pada malam hari ini juga untuk menjadi ahli hadis dadakan gitu. Karena malam hari ini saya ingin membacakan sebuah hadis gitu. Hadis yang udah pernah saya hafal dulu tapi saya lupa gitu, tapi ini menarik banget gitu. Makanya saya mau coba angkat ini hadis pada malam hari ini. Hadis ini dirangkum atau dirangkum oleh
Imam An-Nawawi gitu. Imam Nawawi, kemudian dia akhirnya punya buku gitu kan, Hadis Arba'in An-Nawawi gitu. Maksudnya An-Nawawi itu ya bikinannya Imam An-Nawawi gitu. Nah ini di hadis ke-10, hadis nomor ke-10, judulnya itu tentang halal berpengaruh pada doa kita. Itu menarik banget ya, halal berpengaruh pada doa kita. Hadisnya begini, bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibati wa'malu sholihan wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilus safar ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ilas sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram fa anna yustajabu lahu rawahul Muslim. Jamaah salat tarawih yang berbahagia, ini hadis mantap nih, hadis riwayat Muslim gitu, diriwayatkan oleh Muslim. Salah satu perawi hadis yang kastanya tuh tinggi gitu. Jadi kalau kita mau ngerujuk hadis gitu kan, kita lihat dari siapa nih perawinya, Bukhari Muslim, wah paling tinggi. Kemudian lihat lagi bawahnya, ada Bukhari, cakep Bukhari. Bawahnya lagi ada Muslim, nah ini Imam Muslim gitu. Nah ini termasuk tinggi nih, termasuk yang bagus gitu, sahih gitu ya. Nah adapun artinya begini, bapak-bapak, ibu-ibu dan teman-teman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik, tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kaum mukminin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Allah Ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal solih. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu. Surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan seseorang yang lama bepergian, rambutnya kusut, berdebu, kemudian dia menengadahkan, maksudnya mengangkat tangannya ke langit gitu. Kemudian dia berkata, wahai Robku gitu. Padahal makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga haram, ia dikenyangkan juga dari yang haram. Kemudian bagaimana mungkin doanya bisa terkabul? Nah, adapun arti, maksudnya makna dari arti hadis ini adalah mantap banget gitu. Karena apa? Secara ringkas begini, ini ada orang nih ya, ada orang lagi safar gitu kan, lagi perjalanan. Padahal orang safar itu dikatakan kalau dia berdoa itu makbul gitu, dia diijabah gitu kan. Nah, ini ada orang ya kan lagi safar, pergi jauh gitu. Sampai tadi disebutin di hadis tuh gimana? Udah dekil banget, udah buluk banget gitu. Jadi seolah-olah jalannya jauh banget gitu kan. Nah kan kalau zaman dulu kan belum ada mobil ya, enak ya mobil, mau jalan ke Pekalongan juga tetap adem, tetap ganteng turun dari mobil gitu ya. Nah ini ke Pekalongan jalan, bayangin, atau naik onta, naik kuda, wah itu bener-bener tuh berangkat, wih di kayak artis Korea gitu kan.
Pas nyampe kalau ke Pekalongan turun dari kuda, wah itu nggak tahu jadi apa gitu kan. Nah itu kemudian apa? Dia berdoa gitu kan, dia berdoa, ya Allah, dia minta sesuatu gitu. Tapi ternyata apa? Dia makan dari yang haram, dia minum dari yang haram. Kemudian apa? Dia pakai baju dari yang haram gitu. Kemudian kalau misalkan semua yang dia kenyangkan, dia makan, dia minum, dia pakai baju itu dari yang haram, gimana nih Allah menerima doa dia gitu. Nah ini jadi renungan yang sangat apa ya, yang sangat mendalam ini buat kita nih. Nah saya pribadi gitu, kira-kira gimana nih bajunya nih, jangan-jangan yang saya pakai kelihatan keren gitu kan, ternyata dari yang haram, nauzubillah gitu. Saya doa 1000 hari 1000 malam gitu kagak bakal dikabul gitu kan. Kemudian apa, saya makan dan minum, waduh Masya Allah, itu gimana, itu sumbernya dari mana ya kan. Kemudian misalkan membeli makanan, minuman dan pakaian tersebut dari gajinya itu kerja apa, dari mana begitu kan. Nah kemudian apalagi pakaiannya itu dari mana juga, hasil korupsi kah atau apa segala macamnya. Nah itu makanya ini menjadi sangat menarik untuk kita perhatikan dan kita renungkan gitu. Dan kita renungkan itu, jangan sampai ya kita berdoa, kita beribadah dengan sangat rajin, berharap doa-doa kita dikabul, ternyata ada hal yang mendasar yang bikin doa itu diterima nggak kita lakukan gitu. Ya kayak misalkan contoh apa? Kita itu mendapatkan keuntungan doa dikabul itu, ini kata penjelasan hadisnya ya, bukan kata saya gitu. Kalau misalkan kita rajin untuk bertaat kepada Allah gitu, rajin untuk taat kepada Allah, rajin dalam taat kepada Allah ya, rajin ibadah, taat gitu kan, sholat 5 waktu, yang laki-laki misalkan diminta jamaah gitu. Kemudian apa? Zakat bayar, kita taat, berlomba-lomba dalam ketaatan gitu kan. Nah tapi ternyata hal yang mendasar tadi gitu kan, setelah kita melakukan taat ternyata ya tadi kita dikenyangkan, dilegakan dahaga kita, terus pakaian kita ternyata dari hal-hal yang haram. Waduh, itu benar-benar menegasikan gitu semua kebaikan-kebaikan kita. Nah maka dari itu saya pribadi mengajak diri saya sendiri dan jamaah semua untuk coba memperhatikan lagi gitu kan hal-hal yang kita dapatkan gitu, gaji, kemudian apa yang kita makan, kita minum, kita pakai itu apakah sudah betul gitu kan, sudah halal jalurnya atau belum gitu. Kalau misalkan ternyata sudah, alhamdulillah, semoga dipertahankan gitu ya. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya. Singkat jelas padat, semoga bermanfaat. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.